فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bacaan terhadap kitab Ushulus Sunnah lil Imam Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Di sana banyak periwayatan, namun yang dijelaskan oleh para ulama riwayat yang sahihah yang sampai kepada beliau adalah riwayat dari jalurnya Abdus ibn Malik al-Attar, sehingga kita pakai yang riwayat ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan semacam pembukaan atau sedikit daripada muqaddimah. Kita ulang sedikit barakallahu fikum. Qala Abdus ibn Malik al-Attar sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah yaqul usulus sunnah indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida' bihim. Dijelaskan para ulama usulus sunnah, usul adalah jamu aslin. Terkadang usul memiliki makna yang beraneka ragam. Terkadang makna usul adalah al-adillah, dalil. Terkadang usul maknanya adalah qawaid. Terkadang usul yang dikenal dengan jamu aslin, bentuk jamak dari mufrad aslun yang maknanya adalah asal syai', fondasi sesuatu. Itu makna usul. Sedangkan as-sunnah di sini yang diinginkan adalah al-aqidah. Jadi maknanya pondasi aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah indana, di sisi kami, menurut kami, yaitu al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim, yaitu berpegang teguh dengan ajaran, dengan apa yang dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan juga mengikuti mereka. Jadi al-ittiba' wal iqtida', mengikuti bukan membuat perkara yang baru. Karena mengikuti jalannya para salaf merupakan jalan kebaikan, jalan keselamatan, jalan keberuntungan. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kami telah menukilkan kalam al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, sebagaimana nukilkan dalam kitab Fathul Bari, fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Kemudian juga Imam Az-Zuhri rahimahullah, sebagaimana menukilkan dalam muqaddimah Sunan Ad-Dari, beliau mengatakan at-tamassuku bis sunnati najatun
fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an fa nashul ilmi sabatud din wad dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Artinya berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keselamatan. Kemudian menyebarkan, mengajarkan ilmu merupakan sebab kokohnya dunia dan agama. Dan hilangnya ilmu, hilang itu semua. Maksudnya hilang kekokohan ilmu dan agamanya, hilang kekokohan agama dan dunianya. Oleh karena itu ilmu, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, walaupun sesuatu yang sifatnya maknawi, tapi ternyata bisa menjadi sebab seseorang dilancarkan rezekinya, dimudahkan ekonominya. Hal ini tentunya tidak asing lagi di dalam hadis yang sahih. Waktu itu di zaman Rasulullah SAW ada dua bersaudara, kana akhwani fi ahdin Nabi SAW. Dahulu ada dua bersaudara di zaman Rasulullah SAW. Yang satunya bekerja, satunya belajar. Akhirnya bekerjanya melapor kepada Rasulullah SAW, mengadu, ini saudaraku belajar, tidak bekerja. Akhirnya bagaimana respon Rasulullah SAW? Beliau tidak menyalahkan yang belajar, justru beliau mengatakan la'allaka turzaqu bih, bisa jadi kamu diberi rezeki, dikasih rezeki Allah Ta'ala dengan sebab saudaramu yang mencari ilmu. Lihat, jadi orang mencari ilmu dohirnya mengeluarkan harta, perlu modal, perlu biaya, padahal itu sebab datangnya rezeki. Harus kita yakini, barakallahu fikum. Kemudian dalil mengenai berpegang teguh dengan jejaknya para salaf tentunya sangat banyak. Kemarin sudah kami nukilkan juga hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga yang lainnya. Potongan hadisnya atau intinya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Artinya, maka barang siapa yang di antara kalian masih hidup setelah aku meninggal nanti, niscaya akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian semuanya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi rahang kalian. Pegang erat-erat sunnah, jangan sampai pudar, jangan sampai terlepas. Karena di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan keburukan, kita perlu waspada dan berhati-hati. Perlu kesabaran. Ibaratnya bagaikan apa kemarin? Orang yang menggenggam bara api. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Akan datang suatu zaman di hadapan manusia, orang yang bersabar kokoh di atas agamanya di tengah-tengah fitnah yang sedang melanda, maka ibaratnya seperti orang yang menggenggam bara api. Panasnya luar biasa. Namun ingat ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, keberuntungan bersama orang-orang yang asing di mata manusia manakala menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis yang sahih yang sudah sering kita lewatin, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berikan hiburan, kabar gembira setelah beliau menjelaskan bahwasanya badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan asing kembali sebagaimana dahulu kala, sebagaimana awal permulaan asing. Namun bagaimana? Kata Rasul SAW, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Asing di mata manusia itu tidak masalah, tapi jangan sampai asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita menentang atau berlawanan dengan syariat. Adapun asing di mata manusia tidak masalah. Dibilang memiliki keyakinan berbeda dengan orang lain tidak masalah. Dibilang orang yang ketinggalan zaman tidak masalah. Yang paling terpenting adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah
Dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', nukilan yang sangat bagus sekali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, afdalul muslimin rajulun ahya sunatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang yang dia mengajarkan, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah terpendam. Orang sudah enggak peduli lagi, orang tidak mendakwahkan lagi, dia mendakwakan sunnah, mengajarkan sunnah, menyebarkan dakwah sunnah. Kemudian beliau mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Perhatikan itu. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Ahlu sunnah dimanapun mereka berada, mau di Jawa, luar Jawa, di dalam negeri, luar negeri, itu mereka jumlahnya sedikit, tidak banyak dibandingkan ahlu ahwa, dibandingkan ahlu bid'ah wad dhalal. Makanya beliau mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai ahlu sunnah rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, karena sesungguhnya kalian itu adalah manusia yang sedikit. Ahlu sunnah dimanapun mereka sedikit. Oleh karena itu yang sedikit, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, marilah kita jaga persaudaraan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, persahabatan dibangun di atas syariat Islam, syariat Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah bercerai-berai gara-gara perkara dunia, perkara pribadi yang sifatnya tidak mengharuskan untuk dia berpisah. Namun marilah kita bersatu kembali untuk mengembangkan, mendakwahkan dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian iqtida' bihim, ucapan iqtida' bihim di sini, dan mencontoh atau mengikuti mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih mengenai perpecahan umat yang masyhur, yang ma'ruf, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Dan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Akhirnya segenap sahabat bertanya, man hi ya Rasulullah? Wa fi riwayah, man hum ya Rasulullah? Siapa satu tersebut ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Iqtida' bis sahabah, iqtida' bis salafin salih, mencontoh mengikuti jejaknya para salafun salih. Wa fi riwayah hiyal jamaah, mereka itu adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Apakah jamaah tabligh, atau apakah jamaah Ansarud Daulah, ataukah jamaah Ansarut Tauhid, atau jamaah ansar yang lainnya? Tidak. Jamaah di sini dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Kita seorang diri tidak masalah. Kadang di kampung, di masyarakat terkucilkan karena istri bercadar, kemudian celana cingkrang, yang laki-laki berjenggot, kadang bersorban, tidak masalah. Intinya apa? Ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yaitu jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Dijelaskan juga oleh Al-Imam Abu Syamah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Lihat itu. Kapan saja datang perintah untuk senantiasa luzum jamaah, senantiasa setia dengan jamaah, apa kata beliau? Fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Maka yang diinginkan dengannya adalah luzumul haqqi, senantiasa kokoh konsisten di atas al-haq, wa tiba'uh, dan mengikutinya. Itulah jamaah, bukan jamaah tabligh, bukan jamaah Ansarud Daulah, bukan jamaah Ansarut Tauhid, bukan jamaah ingkarus sunnah, tapi adalah ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatu al-mansurah, yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin
'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya akan ada senantiasa dari sekelompok umatku ini yang mereka tampil unggul di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah, di atas al-hujjat as-sahihah, di atas al-barahin al-wadihah, di atas dalil Al-Qur'an sunnah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak membahayakan ahlus sunnah, orang-orang yang mencaci maki mereka atau menghina mereka. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Jadi mencontoh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mencontoh para salafun salih, itu adalah jalan yang terbaik, itu jalan yang terindah. Jangan sampai kita justru mengikor atau mengikuti orang-orang belakangan yang kadang membangun agama mereka di atas logika, di atas hawa nafsu, di atas keindahan-keindahan semata, namun tidak melihat dalil dan juga rujukannya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Jadi termasuk landasan pokok akidah sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, setelah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan juga mengikuti langkah-langkah mereka, kemudian meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Jadi enggak ada bid'ah hasanah, itu enggak ada. Yang ada ya kata orang-orang saja. Tapi kita cukup apa kata Rasul, jangan kata orang. Kalau kita ngikutin apa kata orang, enggak jalan syariat ini. Tapi cukup apa kata Rasul. Rasulullah berkata apa, itulah yang kita ambil. Bukan kata si fulan, kata si alan, kata si fulan ada bid'ah hasanah, katanya enggak ada. Apa kata Rasul? Wa kullu bid'atin dhalalah. Selesai. Dan setiap kebid'ahan itu sesat. Enggak ada bid'ah hasanah, enggak ada. Bid'ah yang diinginkan di sini bid'ah secara syariat, secara istilah. Kita enggak bahas bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa, mikrofon ini bid'ah juga. Iya kan? Mikrofon bid'ah juga, jam tangan pun bid'ah juga, sendok makan pun bid'ah juga kalau secara bahasa. Itu kita enggak bahas, sudah selesai itu urusannya. Tapi yang kita bahas adalah bid'ah dalam agama ini. Perkara baru yang diada-adakan dalam agama, yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya dalam syariat ini. Yang kalau orang mengamalkannya mardudatun la tuqbalu. Karena ibaratnya orang beramal tanpa ikhlas, tanpa mutaba'ah, itu orang beramal tanpa ilmu. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak terima. Karena kalau tanpa ilmu, dia lupa ikhlas, lupa ittiba', hanya mengandalkan semangat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya kan? Semangat luar biasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kepalanya pun tidak ketinggalan juga, gerak-gerakkan kepalanya. Kemudian kadang dengan jumlah tertentu 100 kali, 500 kali. Di malam-malam tertentu, kalau di Jawa sana ada malam Jumat Kliwon, malam Jumat Pon, Allahul musta'an. Jadi jangan melihat indahnya amalan yang dilakukan. Kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, membacanya dinilai ibadah, tapi ada enggak tuntunannya di malam-malam tertentu? Jumlah 100 kali dengan geleng-gelengan kepalanya, ada enggak tuntunannya? Kalau tidak ada tuntunannya, ingat hadis Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka kita jangan hanya melihat indahnya amalan, tapi cocokkan kembali. Setelah kita ikhlas karena Allah, cocokkan kembali. Apakah amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat yang Rasulullah ajarkan? Karena di dalam amalan ini ada dua barometer, ada dua ukuran. Barometer amalan zahir dan barometer amalan apa? Batin. Barometer amalan zahir adalah hadis yang sudah kami bacakan tadi, hadisnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, rawahu Muslim tadi ya. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu amalan zahir, kita cek lagi. Ada enggak tuntunannya? Ada enggak contohnya? Barometer amalan batin, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaih.
Apa itu hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amalan itu diperlukan niat. Tergantung dengan niatnya. Baik buruk ataukah tidak, hasilnya baik ataukah tidak, tergantung niatnya. Mafhum? Sehingga dua barometer tadi pastikan senantiasa mengiringi kita dalam beramal. Jangan sampai kita melihat amalan indah tapi enggak ada tuntunannya, atau jangan sampai kita sudah mencocoki tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas. Pastikan dua perkara ini, al-ikhlas wal mutaba'ah, senantiasa ada di dalam mengamalkan amalan ibadah. Kita lanjutkan. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan meninggalkan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Tentunya ketika berbicara bid'ah, kita juga harus berbicara as-sunnah. Karena as-sunnah lawan daripada al-bid'ah. Was-sunnah wal bid'ah syai'an la yastami'ani abada. Dua perkara yang tidak akan pernah bertemu dan berkumpul. As-sunnah wal bid'ah. Setiap kali ada sunnah, di sana al-bid'ah harus dipadamkan. Di mana ada al-bid'ah, as-sunnah harus tegakkan di sana. Oleh karena itu para ulama sampai mempermisalkan as-sunnah wal bid'ah kalma waz-zait, seperti air dan minyak, la yastami'ani abada, tidak akan pernah berkumpul bersatu selama-lamanya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sampai mengatakan fa ahlus sunnati makrunatun bil jamaah kama anna ahlul bid'ah makrunatun bil furqah, fayuqal ahlus sunnati wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Apa kata beliau? Ahlus sunnah senantiasa terikat, diiringi dengan al-jamaah, bersatu berkumpul di atas al-haq, di atas dalil Al-Quran dan as-sunnah. Sebagaimana ahlul bid'ah senantiasa beriringan dengan apa? Al-furqah, perpecahan. Anda perhatikan bagaimana kebid'ahan pasti mendatangkan perpecahan dimanapun kebid'ahan itu ada. Oleh karena itu kata beliau ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana ahlul bid'ah wal furqah. Kemudian juga tidak lupa kami nukilkan pantunnya lagi, bagus sekali, mengenai anjuran agar meninggalkan kebid'ahan ini. Karena kebid'ahan ini ngeri sekali, barakallahu fiik. Kalau untuk melihat definisinya tentunya kami sebutkan nanti. Kebid'ahan ini termasuk asar, pengaruh yang sangat buruk diantaranya amalan tertolak. Kemudian pelaku bid'ah mendapatkan ancaman diantaranya apa? Terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian diancam lagi dengan neraka. Karena setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di neraka. Pantun yang dinukilkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taqu bid'iyan la'allaka tuflihu. Artinya berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk, dan jangan engkau melakukan perbuatan bid'ah atau menjadi pelaku bid'ah, semoga engkau beruntung. Kunci keberuntungan, tinggalkan bid'ah, tegakkan sunnah, padamkan bid'ah, nyalakan as-sunnah. Itulah kunci yang bisa menghantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Al-bid'ah barakallahu fi, definisinya beraneka ragam. Di antara definisi yang mudah dihafalkan adalah kullu ma uhditsa fid din, kullu ma uhditsa fid din alladzi laysa fihi dalilun la minal kitab wala minas sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Itu definisi yang mudah dihafalkan. Nanti ada definisi yang lain, bagus sekali. Definisi yang disampaikan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Definisi yang mudah dihafalkan, kullu ma uhditsa fid din, setiap perkara baru yang dibikin-bikin dalam agama, alladzi laysa fihi dalilun, yang tidak ada dalilnya, la minal kitab wala minas sunnah, perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya di Al-Qur'an, tidak pula dari as-sunnah. Tapi ingat, yuradu bihi at-ta'abbud. Ini penting sekali ini. Yang diinginkan dengannya adalah ta'abbud, beribadah. Antum lihat orang-orang yang suka geleng-geleng kepala itu, membaca kalimat tauhid, itu mereka inginkan ibadah bukan? Ibadah yang mereka inginkan. Nah itu, padahal enggak ada contohnya. Baca kalimat tauhid itu kita sudah aktivitas kita. Ahlus sunnah itu bukan berarti enggak tahlilan. Kadang tertuduh kan ahlus sunnah enggak pernah tahlilan, anti tahlil katanya. Kita katakan kadzab, ya kan? Nah, ahlus sunnah itu nomor satu memberikan contoh bagaimana tahlilan syar'i. Di antaranya apa? Nah, zikir-zikir setelah sholat. Antum dan kita senantiasa membaca zikir setelah sholat kan? Setelah sholat wajib. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan tahlilan
senantiasa kita baca kan tahlilan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syar'i, tidak berseberangan dengan syariat. Senantiasa kita baca. Tahlilan juga itu. Iya kan, enggak perlu geleng-geleng kepala. Iya kan? Enggak perlu membawa barakallahu fiik semacam alat itu ya, yang diputer-puter itu. Tasbih atau masbahah itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fiikum. Yang terakhir, kata beliau, wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Masyaallah. Jadi al-bid'ah sudah kami jelaskan, as-sunnah tidak asing lagi juga. As-sunnah itu kalau diitlaqkan adalah sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan, itu makna daripada as-sunnah. Tapi yang diinginkan dengan Al-Qur'an was sunnah itu Al-Qur'an wal hadis. Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an wal hadis. Sehingga pedoman kita adalah Al-Qur'an dan al-hadis as-sahih. Definisinya panjang lebarnya atau merujuk sendiri dalam kitab-kitab syarah yang lainnya. Wa illa definisi as-sunnah dalam ilmu mustalah atau yang semisalnya biasanya adalah ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw ghair dzalik. Artinya sesuatu yang sandarkan dari Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan. Wa illa as-sunnah di sini yang diinginkan adalah apa? Adalah al-ahadits as-sahihah, Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an wal hadis. Kata beliau, wa tarkul khusumat, dan meninggalkan khusumat, permusuhan, perdebatan yang tidak ada jalan keluarnya. Ini seringkali kita kadang merasakan, dan antum merasakan juga bagaimana perdebatan yang tidak ada solusinya, dikenal debat kusir istilahnya ya. Itu biasanya mengakibatkan orang dengki, iri, hasad, benci, yang semula salam, semula ngobrol, ketemu di jalan la salam wala kalam dia. Disalami merengut wajahnya. Apaan ya? Barakallahu fiik. Disalami merengut wajahnya. La salam wala kalam, padahal gara-gara debat masalah pribadi gitu loh. Allahul musta'an. Debat masalah agama pun itu pun ada aturannya. Debat masalah pribadi, masalah dunia, ingat-ingat boleh sehari 2 hari boleh. 3 hari maksimal. Paham ya? Itu masalah dunia loh ya. Karena enggak boleh dia menghajar saudaranya melebihi 3 hari. Kalau dalam masalah dunia, paham ya? Masalah agama lain pembahasannya, ya kan? Sudah masalah dunia, masalah bisnis, masalah ekonomi, akhirnya dibawa ke dalam masalah manhaj dan akidah. Allahul musta'an. Sabar barakallahu fiik. Dunia ini panas memang. Paham ya? Panas enggak dunia ini? Panas, penuh dengan problem, penuh dengan permasalahan, tapi siap untuk menghadapi permasalahan tersebut, bukan justru lari dari permasalahan. Sabar dalam menghadapinya. Ya, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian lain fitnah, ujian. Maukah kalian mau bersabar? Sabar, ujian itu beraneka ragam. Ingat, meninggalkan perdebatan yang tidak ada solusinya. Berarti boleh kalau ada solusinya, namanya adalah al-jidal al-hasan, perdebatan yang bagus. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, dakwahkanlah kepada agama Allah Ta'ala dengan cara hikmah. Hikmah adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, dengan nasihat yang bagus, wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, kalau perlu debat, lihat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan cara apa? Yang cara yang terbaik. Disebutkan para ulama mengenai perdebatan yang baik adalah perdebatan dalam rangka untuk apa? Idharul haqqi wa ibtalil batil. Ini tujuannya perdebatan untuk apa? Li idharil haqqi wa ibtalil batil, untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Bukan untuk berbangga-bangga, si fulan pada debat, si fulan jago debat, bukan. Tapi untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Tentunya ada apa? Rujukannya, ada sumbernya, ada titik temunya. Titik temunya tidak terlepas dari apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Wal julus ma'a sabil ahwa, dan juga meninggalkan duduk dengan pengekor hawa nafsu. Hati-hati ini, duduk dengan pengekor hawa nafsu itu bedakan dengan duduk biasa. Kalau duduk biasa sekali 2 kali lah nasihat. Ini duduk dia, bersahabat, senang dia dengan ahlu bid'ah wad dhalal.
senang dia dengan ahlul ahwa, senang dia dengan hizbiyin misalkan, tidak. Antum ingat kalamnya Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, karena duduk dengan mereka itu bisa membuat sakit hati. Hatinya tersakiti dengan syubhat, hatinya tersakiti dengan perkara yang bikin ragu. Semula kokoh di atas agama yang hak, di atas Al-Quran Sunnah, diragu dia, bimbang. Semula yakin ini halal, semula yakin ini haram, akhirnya berpindah haluan, mundur ke belakang, banting setir, akhirnya enggak belajar lagi. La haula wala quwata illa billah. Ingat hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Perhatikan hadis yang sahih itu. Artinya apa? Tidaklah suatu kaum menjadi sesat. Lihat, semula di atas al-haq yang dulu mereka berada di atasnya, tapi langsung menjadi sesat. Sebabnya apa? Illa utul jadal. Dikarenakan didatangi pintu perdebatan. Oleh karena itu perdebatan barakallahu fikum kalau tidak diperlukan, janganlah dikit-dikit debat, di pojokan debat, di belakang debat, nih luar debat juga, ya kan? Ketemu tempat makan di luar, ada di luar kompleks debat juga. Nah, mau duduk makan-makan debat lagi. Paham ya? Perdebatan yang tidak ada solusinya, yang hanya membuat orang menjadi dendam, iri atau benci, tinggalkan barakallahu fiik. Ini bagus sekali. Kemudian juga kalam al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amin an yughmisukum fi dhalalatihim aw yulabisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau kama qala rahimahullah. Artinya, jangan kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu dan jangan debat dengan mereka. Debat dilarang pada asalnya. Paham ya? Karena perdebatan ini kalau kita ada kokoh awal mulanya, istiqomah, debat dengan orang yang salah gitu, akhirnya kita yang terkalahkan. Bukan karena kita kalah ya, tapi karena dia pandai bicara misalkan, akhirnya bikin sakit hati, akhirnya bikin ragu, akhirnya dia bimbang, merasa dia itu di atas apa kebatilan, padahal di atas al-haq. Nah, kemudian apa kata beliau? Aku tidak merasa aman kalau seandainya mereka menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka atau bikin samar perkara al-haq yang dulu kalian berada di atasnya. Perdebatan hindari. Wa tarkul mira' wal jidal sama. Wa tarkul mira' wal jidal itu juga sama. Tinggalkan perdebatan, tinggalkan barakallahu fiik permusuhan. Wal khusumat fid din, dan juga tinggalkan perdebatan, tinggalkan permusuhan di dalam agama ini. Jelaskan para ulama, al-khusumat fid din maksudnya mendebat dalil di antaranya. Paham ya? Sudah jelas dalilnya ada di hadapannya. Kalau Allah kalau Rasul ya debat dia, enggak cocok dengan logika kita. Kalau logika enggak cocok dengan dalil, jangan salahkan dalilnya, salahkan logikanya, akalnya kemana? Iya kan? Akalnya yang salah, bukan dalilnya yang salah. Iya kan? Sebagaimana hadis Dubab yang sudah kita lewati bersama, hadis Dubab aqlaniyun, itu mereka menolak hadis Dubab. Hadis seputar lalat yang masuk ke dalam cangkir atau gelas, kemudian kalau hendak minum, dicelupkan dubabnya, dicelupkan lalatnya. Aqlaniyun enggak terima mereka. Enggak masuk logika ini. Masa lalat turun dicelupkan ke air? Padahal lalat kan kemana-mana kan, tempatnya tempat kotor kan. Padahal sudah jelaskan, salah satu sayapnya itu ada racunnya, yang satunya ada penawarnya. Kalau ingin diminum, celupkan dulu. Itu pun yang diminum airnya, tidak bersama lalatnya. Paham ya? Dicelupkan, lalatnya dibuang, minum airnya, selesai. Jangan nolak dalil intinya. Kalau logika kan masuk kan, ini kotor nih lalatnya. Celupkan, buang lalatnya, minum airnya. Itu pun kalau mau diminum. Dibuang langsung boleh? Enggak boleh. Buang langsung enggak diminum pun boleh, tapi nolak dalil haram. Paham ya? Nah, tapi antum jangan nolak dalil gitu loh. Walaupun tidak cocok dengan logika. Ini pentingnya kita kembali pada ad-dalil. Sampai sebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, inna abghadar rijal ilallah al-aladdu al-khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang apa? Yang suka berdebat dan licik dalam bermusuhan, licik dan bermusuhan, jahat, dan dia apa barakallahu fiik, suka debat. Karena biasanya kalau orang suka debat itu ketika datang al-haq, datang dalil di hadapannya, sudah jelas itu qala Allah qala Rasul, sahih dalilnya, dia tolak, bangkang, ngayal, bandel. Allahul musta'an. Nasallahu
as-salamatul afiyah itu yang kita ambil. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah azza wajal, sedikit demi sedikit insyaallah dalam waktu yang akan datang biidznillah azza wajal. Semoga dimudahkan untuk menyelesaikannya. Wassallallahu as-salamatul afiyah walhamdulillahirabbil alamin.